Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada semut ya anak ya. Oke. Semutnya ngapain di sini ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan atau ke materi, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe channel ini, yang tombolnya itu ada pada bagian kanan bawah ya, silahkan dipencet, dan juga silahkan ditekan juga pada bagian lonceng. Baik anak-anak, kita mulai ya. Perbandingan ini adalah nilai pembanding dari dua atau lebih angka satuan. Nah, perbandingan ya. Jadi nanti ada pembanding, itu ada dua nilai yang dibandingkan satu dengan yang lainnya dan memiliki perbandingan yang disebut sebagai rasio atau nilai pembanding. Intinya persamaan atau rumus utama dari perbandingan ini hanya ada satu sebenarnya, hanya ada satu rumus, yaitu begini. Nilai yang dicari itu dihitung dengan cara rasio. Rasio ini adalah nilai perbandingan, rasio dari yang dicari per rasio atau nilai perbandingan dari yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Singkat ya, apalah diketahui. Jadi sekali lagi begini, ini adalah rumus atau persamaan utama dari jika kita mencari nilai perbandingan, nilai suatu perbandingan. Jadi nilai yang dicari itu dicari dengan rasio yang dicari. Rasio ini adalah, rasio itu bagi yang belum tahu adalah nilai perbandingan. Nilai perbandingan. Ya, nanti kita akan lebih jelas pada saat ke contoh soal. Jadi rasio itu nilai perbandingan. Jadi nilai yang dicari, jika ada soal itu pasti mencari suatu nilai ya. Nilai yang dicari itu jika pada soal perbandingan dihitung dengan cara rasio yang dicari, pasti nanti ada rasio atau nilai pembandingnya. Nilai perbandingan, rasio yang dicari per atau bagi rasio yang diketahui, itu nanti pasti ada rasio yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui ya. Jadi nilai yang dicari itu rasio yang dicari rasio di atas ya, yang dicari rasionya di atas, sementara yang diketahui rasio di bawah dan dikali dengan nilai yang diketahui. Silakan dicermati kembali. Jadi nilai yang dicari itu rasio yang dicari per atau bagi atau per rasio yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nanti akan ketemu nilai yang dicari. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Baik, ini. Pada soal nomor 1 kita baca bersama-sama ya. Perbandingan uang Ana dan Ani adalah 4:3. Jika uang Ana Rp2.000, berapakah uang Ani? Nah, perhatikan di sini ada 4:3. 4:3 itu adalah nilai perbandingan atau yang tadi disebut rasio. Jadi kita kerjakan ya, kita jawab di bawahnya sini sebentar. Jawab ya. Jawab di sini, kita selesaikan di sini. Ya diketahui kita tulis dulu biar lebih enak. Rasio, kita singkat R ya, rasio Ani. Ana ya, Ana dulu. Rasio Ana ini 4. Rasio Ani ini 3. Uang Ana adalah Rp 2.000. Nah, yang dicari adalah uang Ani. Berapa uang Ani, kan begitu.
Nah, seperti yang tadi Pak Fatoni sampaikan di awal, ini ya. Nah, ini nilai yang dicari. Nilai yang dicari adalah rasio yang dicari per rasio yang diketahui dikalikan nilai yang diketahui. Dalam soal nomor 1 ini, nilainya adalah uang ini. Uang ini adalah nilai. Ini nilai yang diketahui. Dan uang ani ini adalah nilai yang dicari. Maka di sini kita dapat masukkan ya, uang ani itu yang dicari. Ya, maka di sini adalah rasio ani karena yang dicari di atas per rasio ana yang diketahui, rasio yang di bawah dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah uang ana kalikan 2000. Kita tulis gini aja dulu, 2000 nilai utamanya. Oke, kita masukkan rasio ani berapa? 3 ya. 3, rasio ananya 4 dikali 2000. Nah, ini bisa kita bagi silang. 2000 bagi 4. Lah ini kan 20 bagi 4 kan 5, masih ada 2. 500. Sehingga di sini 3 kali 500 adalah 1500. Ya. Jadi uang ani adalah Rp 1500. Ya. Ini rumus ini tadi, rumus yang saya kotak ini, uang ani adalah rasio ani per rasio ana dikalikan 2000. Kembali ke yang awal tadi. Ya, yang awal tadi. Untuk mencari nilai yang diketahui, PN yang dicari adalah R yang dicari dibagi R rasio diketahui dikali N diketahui. Ya kan? Jadi N itu nilainya yang dicari. Di sini yang dicari adalah uang ani. Uang ani maka N yang dicari. R itu rasio. Rasio itu ini nilai pembandingnya. Ya, rasio nilai pembanding. Di sini 4:3. Yang di depan itu adalah pembanding pertama. Maka ana ini 4 rasionya dan ani 3 rasionya. Ya kan? Rasio itu nilai perbandingan. Maka uang ani atau nilai yang dicari adalah rasio yang dicari. Yang dicari kan ani, maka rasio ani per rasio yang diketahui. Yang diketahui di sini kan uang yang diketahui kan uangnya ana, maka rasio yang diketahui rasionya ana, ya. Dikalikan nilai yang diketahui, uangnya ana tadi 2000. Masukkan rasio aninya 3, rasio ananya 4 kali 2000. 4 dan 2000 bisa dibagi silang, sehingga 2000 bagi 4 kan 500. 500 dikali 3 1500. Jadi ini adalah uangnya ani. Jadi uang ani adalah Rp1.500. Selesai. Oke. Mudah bukan? Jadi ini adalah rumus utamanya. Ini. Nilai yang dicari adalah rasio yang dicari per rasio yang diketahui dikalikan nilai yang diketahui. Untuk menentukan mana rasio yang dicari dan mana yang rasio yang diketahui adalah nilainya siapa yang diketahui, maka itu adalah rasio yang diketahui. Kebetulan di sini adalah nilai yang diketahui adalah uangnya ana, maka otomatis rasionya ana itu menjadi rasio pembagi atau rasio yang diketahui. Ya, ini ana karena ana diketahui uangnya. Maka di sini rasio pembaginya adalah rasionya ana sebagai nilai yang diketahui tadi. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal nomor 2. Ini. Soal nomor 2, perbandingan umur Andi dan Teguh adalah 2:3. Ini kan rasionya ya, 2:3. 2 ini punyanya Andi karena disebut di depan. Teguh ini 3 ya. Andi 2, Teguh 3, itu rasionya. Jika jumlah umur mereka 30 tahun, nah ini kan nilai 30 tahun. Ini jumlah ya. Umur mereka masing-masing adalah, nah ini maka kita cari ya nilai, dijawab dulu bawah, jawab. Ya. Yang diketahui jumlahnya ini jumlah, nilai yang diketahui nilai jumlah yang dicari masing-masing dari umur mereka. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, maka nanti kita akan menggunakan rasionya itu rasio jumlah. Jumlah dari rasio ini 2 dan 3.
Oke, kita jawab aja di sini. Ketahui dulu. Ini rasionya, kita tulis dulu, rasio Andi adalah 2. Oke. Sedangkan rasio Teguh, R Teguh adalah 3. Dan di sini jumlah umur. Jumlah umur. Ini sebagai N yang diketahui, nilai yang diketahui, yaitu 30. Jumlah umur ini menjadi nilai yang diketahui. Nah, nanti maka kita menggunakan rasio yang diketahui. Oke. Nah, kita sekarang hitung ya. Sekarang yang hitung pertama adalah umur Andi. Maka di sini adalah rasio Andi per. Nah, di sini rasio siapa yang digunakan? Karena ini jumlah, di sini yang kita lihat adalah jumlah, maka rasio di sini adalah rasio jumlah. Rasio jumlah dari siapa? Ya dari rasionya Andi ditambah dengan rasionya Teguh dikali jumlah umurnya. Nilai yang diketahui, nilai yang diketahui. Ini adalah jumlah umur. Kita masukkan rasio Andi 2, jumlahnya kan 2 dan 3, 2 tambah 3 dikali nilai diketahui jumlah umurnya 30, ya kan? Sehingga 2 per 2 tambah 3 adalah 5 dikalikan 30. Ini bisa dibagi silang, 30 bagi 5 adalah 6, sehingga 2 kali 6 adalah 12. Oke, jadi ketahui, jadi umur Andi adalah 12 tahun. Sekarang yang kedua, umur Teguh. Nah, kita pakai rasionya Teguh, rasio Teguh per rasio jumlah dikalikan N yang diketahui. Nanti kita gunakan umurnya, jumlah umur tadi. Rasio Teguh berapa? Rasio Teguh adalah 3 per R jumlahnya tadi sama, 2 tambah 3 berapa? 5 ya, 5 kan ini 2 tambah 3 dikalikan 30. Nah, ini bisa dibagi, 30 bagi 5 6, sehingga 3 kali 6 adalah 18. Jadi umur Teguh adalah 18 tahun. Oke. Kalau kalian tidak percaya, coba jumlahkan. 18 ditambah 12 berapa? 18 tambah 12 kan sama dengan 30, maka jawabannya benar. Oke. Jadi untuk menentukan rasio pembagi itu rasio yang diketahui. Kebetulan ini kan yang diketahui, sekali lagi yang diketahui adalah jumlah umur. Maka rasio pembagi di sini kita gunakan rasio jumlah. Rasio jumlah. Karena apa? Karena yang diketahui di sini, nilai yang diketahui di sini adalah nilai jumlah umur mereka. Ya, jumlah umur. Ini 30 ya. Jumlah umurnya 30. Oke. Jadi yang di bawah, rasio yang di bawah, rasio pembagi itu adalah rasio dari apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah nilai salah satu pembandingnya, maka pernya kita gunakan rasio yang salah satunya tadi seperti soal nomor 1. Sedangkan soal nomor 2 ini yang diketahui adalah jumlahnya, nilainya nilai jumlah. Maka rasio pembagi yang di bawah ini kita gunakan rasio jumlah karena nanti akan dikalikan dengan nilai jumlah. Oke, silakan dipahami kembali. Saya rasa sudah cukup mudah bagi kalian kelas 6. Kalian sudah kelas 6, tentu saja untuk memahami soal semacam ini tidak perlu waktu lama kan? Oke, silakan dipahami kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Prinsipnya nanti akan sama, cuma kita akan melihat rasionya siapa yang kita gunakan. Karena yang paling penting itu menentukan rasio pembaginya, rasio yang di bawah tadi. Kita baca soal nomor 3. Perbandingan nilai matematika Rosa dan Santi adalah 9:8. Ini kan
rasionya ya, rasio nilai Rosa dan Santi. Ini punya Rosa 9 dan punya Santinya adalah 8. Jika selisih nilai mereka adalah 10, lah ini selisih. Yang diketahui di sini nilai selisih. Maka nanti bagaimana pembaginya? Rasio pembaginya kita gunakan rasio. Ya, betul sekali. Kita gunakan rasio selisih dari rasio ini nanti. Jika selisih nilai mereka adalah 10, berapakah nilai mereka masing-masing? Oke. Prinsipnya sama. Ya, jawab. Terus dulu rasio Rosa 9. Rasio Santi, R Santi 8. Nah, selisih ini sebagai nilai yang diketahui ya. Yang diketahui adalah 10. Nah, sekarang kita cari masing-masing nilainya. Nilai Rosa. Maka menggunakan rasionya Rosa per, karena ini yang kita lihat adalah selisih, maka kita gunakan rasio selisih dikali nilai yang diketahui, nilai selisih tadi, nilai diketahui. Nah, selisih diketahui. Nah, kita masukkan rasio Rosa adalah 9. Rasio selisih ya kita kurangkan 9 dengan 8 kita kurangi dikali nilai yang diketahui, nilai selisih yaitu 10. Nah, maka 9 per 1 dikali 10 ini tetap ya 9, 1 dengan 10 kan tetap 10, karena 10 bagi 1 kan 10, maka 9 kali 10 adalah 90. Ini nilainya siapa? Nilai Rosa. Jadi nilai Rosa adalah 90. Oke, sekarang kita cari yang nilainya siapa? Santi ya. Nilai Santi yaitu rasio Santi per rasio selisih dikali nilai yang diketahui atau nilai selisihnya, nilai diketahui. Wes, rasio Santi berapa? Rasio Santi adalah ini ya, 8 per rasio selisih tadi 9 kurangi 8 yaitu 1 dikali 10. Nah, ini tetap 10, maka 80. Jadi nilai Santi adalah 80. Oke, kalau tidak percaya kita hitung selisihnya. Selisih kan dikurangi, maka selisih adalah 90 dikurangi 80 sama dengan 10. Sesuai dengan soal kan, 10 selisihnya ya. Jadi jawabannya ini betul. Silakan dipahami kembali. Jadi itu tadi ya anak intinya, untuk mencari nilai perbandingan kita harus tahu rasionya, dan kita harus tahu yang penting ini yang bawah, rasio pembagi itu pakai rasio apa. Rasio pembagi adalah kita gunakan rasio sesuai dengan apa yang diketahui. Jika yang diketahui jumlah, maka kita gunakan rasio jumlah. Jika yang diketahui selisih, maka kita gunakan rasio selisih. Jika yang diketahui di situ adalah salah satu pembandingnya, seperti soal nomor 1, maka kita gunakan rasio salah satu pembandingnya, seperti itu. Oke, silakan dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar kita beramal ilmu dan menjadi ladang pahala bagi kita semua, termasuk kalian jika kalian mau meng-share, membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena ilmu yang kita amalkan itu akan menjadi pahala bagi kita semua. Baik, demikian video Watoni pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.